Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang bisa melakukan fetch data API Vector dan ini produk-produknya mirip seperti Marketplace Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan banyak ya untuk marketplace apa di mobile kita ataupun di website. Nah, di sini saya membuat aplikasi semacam itu yang bernama Produktly. Produktly ini ya sudah terpampang di sini ya. Ada logo keranjang ini. Ini adalah aplikasinya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada splash Produktly-nya. Nah, setelah muncul splash Produktly, maka muncul selamat datang di Produktly. Oke, dan di sini ada deskripsi bahwa ini adalah sebagai eh, aplikasi ini sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah pemrograman mobile 2 alias ujian akhir semester. Dan ini dikembangkan sendiri oleh saya sendiri. Oke. Oke, langsung saja. Ya, ini bisa dipilih antara jangan tampilkan lagi dan oke. Kalau sudah di oke, maka saat dibuka kembali ini akan muncul kembali untuk pop-up seperti ini. Dan kalau kita tekan jangan tampilkan lagi, maka saat masuk ke aplikasinya lagi, tidak akan muncul pop-up-nya lagi. Oke. Nah, di sini sudah terpampang jelas ya, bahwa ini adalah hasil Fetch API dari Vector. Di sini sudah saya kasih badge Vector Official API, agar ini tahu nih produk ini apakah dari Vector atau bukan. Nah, karena di aplikasi ini saya ada dua, yaitu dari Vector dan ini dari dosen juga API-nya. Ada juga API yang saya buat sendiri di bagian kategori elektronik. Di bagian kategori elektronik, nah saya buatnya seperti ini. Ada Bluetooth speaker, 4K action camera, USB-C, lalu noise cancelling, headset, dan sebagainya di sini. Bahkan laptop cooling pad ada juga ya di sini. Dan sini sudah ada badge-nya juga ya. Ini ada elektronik dari si Vector API-nya, dan ada juga dari API yang saya tentukan sendiri, yang saya buat ya. Oke, oke, di sini bisa dilihat ya bahwa ada seperti nama di pojok kiri atas bernama Produktly, ada logo keranjang. Nah, ini menarik ini, fitur yang menarik dari yang saya buat di aplikasi ini. Oke, yang pertama di sini ada filter kategori. Filter kategori ini ya ini memilih kategori apa yang ingin dimunculkan. Kecuali string ini ya, nggak tahu kenapa string ini tiba-tiba muncul di kategori saya. Mungkin dari API-nya ya teman-teman. Di sini ada all itu alias semua, dan ini sudah scrollable, dan ini berbasis internet ya. Jika tidak ada internet, maka tidak akan muncul gambar-gambar seperti ini. Nah, sudah kelihatan jelas ya kalau ini gambar-gambarnya harus di-render dulu, ini tergantung jaringannya bagus atau tidak gitu. Ada cloud di sini, ada elektronik yang barusan tadi kita spill, dan ini tergantung jaringan juga emang. Lalu ada furniture, ya emang jaringannya ya. Dan di sini bisa refresh juga. Nah, jika jaringannya eh, ada keterlambatan, maka akan loading seperti ini jika kalian mau refreshnya. Karena ini berbasis online. Itu guys. Kita coba buka lagi. Dan ya, oke. Masuk lagi ya. Cuman gambar-gambarnya agak sedikit terlambat jika jaringannya terlalu lambat gitu. Nah, ini muncul. Oke, semua fitur sudah saya tunjukkan dari scrollable list di sini. Bahkan API-nya online, secara online bukan offline ataupun sudah didirect dari aplikasinya. Jadi ini full online dan full fetch API. Fitur yang kedua adalah kita ini benar-benar seperti mirip-mirip marketplace. Ah, jika kita tekan nih atau lihat detail di sini, lihat detail, maka ada
foto dari produk-produk yang ada di API, lalu ada judul yang ditentukan dari API-nya, ada harga yang ditentukan di API-nya, dan deskripsinya. Nah, kalau misalkan kalian heran kenapa ada gambar minus satu dan plus, nah ini tuh buat pembelian gitu ya. Nah, di sini ada keranjang, ada beli sekarang. Coba kita pilih tiga, lalu kita ke keranjang. Berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, kita langsung aja tekan logo keranjang di sini. Nah, dia langsung plus 3. Dan ini bisa ditambah lagi, cuy. Ini bisa ditambah lagi, teman-teman. Bisa tambah jadi 4, tambah 5, atau berapapun itu ya. Di sini. Dan ini bisa, kalau kita ingin membeli, maka bisa centang seperti ini. Nah, ini bisa lebih dari satu produk. Jika saya masukkan keranjang lagi, maka seperti ini hasilnya. Bisa pilih dulu, pilih salah satu aja yang mau dibeli ataupun semuanya gitu guys. Dan harganya sudah ditotalisasi di sini ya, di bawah. Yang total 362.000. Jika kita kurangi maka akan turun secara otomatis. Itu guys. Dan ini juga bisa dihapus ya dari keranjang. Kalau misalkan kalian tidak jadi untuk melakukan pembelian, bisa saja dihapus untuk produknya. Seperti ini. Maka keranjang akan kosong. Oke, lalu yang lebih menarik lagi, ini bisa seperti fungsi beli sekarang. Jadi saat kalian melakukan beli sekarang, di sini ada muncul dummy metode pembayarannya. Ada saldo dari GoPay, ShopeePay, Dana, Blue BCA Digital, Bank dan BTN atau Bank Tabungan Negara. Di sini saldonya pun sudah saya tentukan sendiri ya di dalam aplikasi, jadi ya ini hanya dummy, bukan duit asli gitu ya. Dan di sini misal saya beli produk ini, produk Majestic Mountain Graphic T-shirt sebanyak 10 sebanyak selusin ya, sekodi. Lalu kita beli sekarang, coba kita beli sekarang. Nah, di sini kalau yang tulisannya merah, itu tandanya uang uang yang ada di wallet itu tidak cukup. Dan jika tulisan hijau, ini akan cukup. Gitu guys. Di sini saya pilih Blue BCA Digital aja. Nah, setelah melakukan tekan wallet mana yang mau dipilih, maka selanjutnya buat pesanan. Jika buat pesanan akan terjadi seperti ini. Set, verifikasi pembayaran dan muncul pembayaran berhasil. Itu teman-teman. Bahkan pun kalau misalkan di keranjang juga, setelah kita tambahkan di keranjang, maka kita sama seperti tadi ya. 220.000 dari 44.000 kali 5. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini saya menggunakan ShopeePay dan bisa juga. Nah, ya seperti itu ya, mirip-mirip seperti marketplace memang. Oke, jadi cukup sampai situ saja untuk aplikasi Produktly ini. Dan untuk repo GitHub-nya bisa dicari ya ke Google Chrome, terus kita ke Home, cari saja di sini Gustix Power, tulis saja ya Gustix Power seperti ini. Nah, GitHub ini sudah paling pertama dan paling atas ya. Langsung tekan saja dan kita pilih, ini adalah home dari saya ya. Kita pilih saja di sini ke repository. Repository kita pilih Produktly. Kita pilih Produktly. Oke. Nah, di sini ada sudah, jika ingin mencobanya juga bisa ya. Ada di rilis. Nih, Produktly initial release. Dan download saja APK-nya di sini. Di bagian Produktly release.apk. Oke, seperti itu. Dan untuk masalah API, nah kalau jika ingin menggunakan API, maka hanya gunakan API yang ini.
Ini API dari saya yang hanya berkategori eh, elektronik. Ini bisa kalian tambahkan lagi ya, tambahkan sendiri untuk kategorinya. Di sini ada ID, ada title, price, description, dan kategori. Nah, ini sesuai ya sama yang ada di aplikasi gitu ya. Seperti ini wireless power bank 2000 mAh. Kita coba buka, kita ke bagian elektronik. Maka kita cari nih, mana ya wireless ya. Nah, ini dia wireless powerbank 2000 mAh. Itu sesuai ya untuk description-nya dan nama produknya juga ya. Intinya bisa kalian edit sendiri dan bisa kalian tambah pakai juga ya. Dan apakah pakainya pakai download? Oh tidak, tentu saja ini online sama seperti Vextor. Jadi kalau mau tambahkan untuk secara online, linknya itu saya bisa, kalau mungkin kalian bisa buka ya di bagian list. Di sini buka ke bagian lift, lalu bagian utils, lalu ada standar. Nah, ini kalian bisa ambil URL dari yang di bagian constring 3 ini di ke API custom. Nah, ini linknya ya. Yang berisi JSON-JSON dari yang ada di GitHub tadi yang saya tunjukkan ya. Jika saya buka, maka dia muncul. Dan ini secara online kalian ya eh, tidak download ataupun ditaruh di aplikasi kalian enggak. Di sini bahkan gambar-gambarnya juga sudah menggunakan Rawling ya, Rawling. Jadi tetap fetch-nya secara online gitu. Oke, jadi seperti itu saja dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.